Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda asal Korea bernama Choi. Ini ia sedang melakukan survei ke sebuah lahan kosong sama seorang sales properti bernama Jang Hun. 뭐든 다 할 거야. Karena lahan yang ditawarkan cukup strategis untuk membangun resort, membuat Choi tertarik untuk membelinya. Lama, rekan-rekan Jang Hun datang untuk mengajak Choi bertemu dengan bosnya yang bernama Hae Sang. Tanpa sadar jika saat ini dia akan mendapat masalah besar. Entah bagaimana nasib Choi ke depannya, saat ini kita akan dipertemukan lagi dengan si tukang gaplok alias Ma Dong-suk. Terlihat ia baru tiba di depan sebuah toko yang sedang terjadi kerusuhan. Masuk ke dalam toko melalui jalur belakang demi mengamankan seorang pasien rumah sakit jiwa yang menjadi penyebab kerusuhan. Karena ketahuan, Ma Dong-suk pun lekas mengalihkan perhatian si pasien agar rekannya dapat mengamankan yang sedang disandra. Dan karena pasien tersebut sulit ditenangkan, ia pun terpaksa menggunakan jurus gaploknya pada pasien ODGJ ini. Penyelamatan ini membuat Ma Dong-suk viral, bahkan masuk ke dalam berita TikTok. Tentu saja hal itu sangat membuatnya bangga. Namun tak lama, atasannya yang tiada lain adalah Jun juga datang ke kantor setelah mengikuti rapat penting dengan Pak Komisaris. Yang mana hasil rapat itu, Iwan dan satu orang dari teman timnya harus berangkat ke Vietnam untuk membawa seorang buronan. Di sana, Jun menjelaskan jika ini adalah tugas khusus, yaitu membawa pulang Jang Hun ke negara Korea Selatan. Karena ternyata Jang Hun yang merupakan buronan paling dicari, kini telah menyerahkan diri ke kantor kepolisian Vietnam. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di Vietnam dan langsung dijemput oleh petugas konsulat bernama Agus. Tidak langsung pergi ke kantor, mereka melipir ke warung pinggir jalan untuk mengisi perut yang keroncongan. Saat sedang makan itulah, mereka dihampiri dua pria asal Korea yang salah satunya adalah kenalan Ma Dong-suk bernama Kita. Panggil dia Lagos. Curiga jika tujuannya ke negara ini adalah untuk menangkap seorang penjahat, Lagos mengingatkannya agar mereka berhati-hati. Selain polisi Korea tidak mempunyai kuasa di negara ini, mereka juga harus berhati-hati pada gangster yang nyatanya jauh lebih berbahaya daripada polisi, seperti di Konoha. Di pagi harinya, Ma Dong-suk pun menemui Jang Hun untuk bertanya terkait alasannya menyerahkan diri. Yang karena pria itu tak kunjung buka mulut, ia pun meminta atasannya untuk menutupi kamera CCTV. Bukan untuk rahasia-rahasiaan, melainkan untuk menginterogasinya dengan cara yang unik. Dan Jang Hun pun langsung ampun dan buka suara, lalu memberitahukan alasannya menyerahkan diri, yaitu telah meniduri pacar rekannya sesama penjahat. Yang karena perbuatannya telah terbongkar, ia pun jadi khawatir takut jika rekannya itu akan datang untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Ma Dong-suk lekas menanyakan alamat rumah si rekan yang dimaksud untuk sekalian menangkapnya. Namun setibanya di lokasi, ia dan Jun mendapati orang itu sudah dihabisi dengan bekas sayatan di leher. Kematian si rekan membuat Ma Dong-suk kembali menginterogasi Jang Hun terkait apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, Jang Hun jujur terkait alasannya kenapa menyerahkan diri. Bukan karena dosanya sebagai penikung, melainkan sebuah aksi penculikan dan pembunuhan yang ia lakukan bersama Hae Sang. Dari dua sahabat yang ikut penculikan, hanya Jang Hun lah satu-satunya orang yang Hae Sang biarkan hidup. Takut jika bernasib sama dengan kedua sahabatnya, mau tidak mau Jang Hun harus menuruti perintahnya. Setelah mendapat uang tebusan dari keluarga Choi atau orang yang telah mereka culik sejak hari itu jugalah, ia tidak bisa tidur nyenyak lagi. Merasa resah, gelisah, tak paruguh, seolah ada pihak lain yang mengincarnya. Sadar jika di luar tidak aman lagi, maka ia pun memilih di penjara daripada harus mati di luar sana. Untuk memastikan kebenarannya, Ma Dong-suk pun meminta Jang Hun agar memberikan alamat tempat dikuburnya para korban. Setelah menghubungi Hong dan memintanya agar mencarikan informasi terkait latar belakang Hae Sang, ia dan atasannya pun pergi ke lokasi sesuai alamat yang diberikan dengan si wakil yang juga ikut membantunya. Setelah cukup lama melakukan penggalian,
Tim menemukan 4 kantong berisi jasad dan langsung memanggil pihak berwenang untuk mengevakuasi jasad tersebut. Ia juga menghubungi Lagos untuk bertanya perihal Haesang, barangkali Lagos mengenalnya. Yang ternyata berdasarkan sepengetahuan Lagos, sosok Haesang ini sedang diincar oleh sekelompok perempuan lokal. Tanpa mempedulikan aparat setempat yang marah-marah, Ma Dong-suk dan atasannya lekas pergi dari sana untuk mencari si preman lokal yang dimaksud. Di waktu yang sama, Dita akan melihat para pemburu bayaran asal Korea sewaan orang tua Choi berniat untuk mengambil kembali uang tebusan yang telah diberikan kepada Haesang. 강혜상이 오늘 아침에도 나간 걸 봤습니다. Berkat bantuan salah satu anak buah si preman Kampang, para pembunuh bayaran itu pun berhasil menemukan uang yang selama ini dicari. Tak lama setelah beberapa anggota dikirim untuk mengembalikannya, Haesang dan satu anak buahnya yang baru tiba di lokasi pun tak sengaja melihat ada sisa rokok yang masih menyala. Tiba-tiba, ya, setelah menghabisi satu pembunuh bayaran, Haesang harus terlibat perkelahian dengan beberapa anggota pembunuh bayaran yang tersisa. Meski hanya 2 orang saja, ia dan temannya dapat menumbangkan mereka semua sampai akhirnya. Dengan fakta bahwa uangnya telah diambil, Haesang langsung menghubungi orang yang telah mengirimkan para pembunuh bayaran tersebut. Tiada lain adalah Baek, yaitu ayahnya Choi. Di sana ia mengancam akan pergi ke Korea dengan maksud untuk menghabisi keluarga Baek jika uangnya tidak dikembalikan. 아니면 내가 한국 갑니다. Sementara itu, Mak Dong-suk dan atasannya yang baru tiba di markas preman Kampang pun langsung menginterogasi salah satu anggota terkait di mana keberadaan bosnya, yang karena si anggota malah melawan, ia pun terpaksa memberinya sedikit gaplokan. 어딜 가? 까불고 있어. Di tengah asiknya ngagablok, si ketua preman pun akhirnya muncul dan tiba-tiba mengarahkan senjatanya tepat ke wajah Mak Dong-suk. Yang hal itu tentu saja ia lakukan untuk membuat si Mak Dong-suk ini takut. Akan tetapi, 새끼 이거 진짜 총이네. 이 개새끼가 사람을 죽이려고. 일로 와. 이 개새끼야 확 죽게. setelah mendapat informasi terkait Baek yang mengirim para pembunuh bayaran dari si preman, Mak Dong-suk dan atasannya langsung pergi menuju rumah Haesang. Namun setibanya di sana, mereka malah dikejutkan dengan sisa kekacauan dan tumpukan paspor milik para korban penculikan. Yang di tengah keterjegutan tersebut, tiba-tiba 찾았다 최영기. disambit oleh Haesang hingga terkapar. Sadar jika orang tersebut adalah Haesang, Mak Dong-suk yang tidak ingin kehilangan kesempatan pun langsung bergegas untuk menangkapnya. Dengan bantuan rekannya yang bernama Dong-gun, Haesang akhirnya berhasil lolos dari cengkeraman Mak Dong-suk, di mana Mak Dong-suk sendiri langsung membawa Jun ke rumah sakit agar dia segera mendapat perawatan. Baru saja sebentar di rumah sakit, Mak Dong-suk dan atasannya malah mendapat berita buruk terkait mereka yang akan dideportasi dari si wakil. Bukan tanpa alasan, setelah melakukan pelanggaran seperti investigasi tanpa izin, tentu saja membuat pihak kepolisian Vietnam sangat geram. Namun meski begitu, mereka akhirnya menerima deportasi tersebut karena berdasarkan informasi dari si anak buah yang tertangkap, Haesang juga akan pergi ke Korea sehingga mereka memutuskan untuk pulang kampung saat itu juga. 오케이, 렛츠고. 강에서 한국 가서 최춘백 만나러. 가. Dengan ditemani rekannya yang bernama Dong-gun, Mak Dong-suk pergi menemui ketua geng Isu, yaitu tiada lain adalah Ketua Jang, di mana maksud pendatangannya ke sana adalah untuk menanyakan apakah dia mendapat informasi terkait kapal yang baru sampai di pelabuhan. Dan jika ada, maka besar kemungkinan Haesang sudah sampai di negara ini. Berdasarkan informasi dari kenalannya yang dijuluki si Mata Pecak, Jang menjelaskan jika kemarin memang ada kapal baru berlabuh.
Entah ada Haesangnya atau tidak, Mak Dongsuk dengan cepat langsung memeriksa rekaman CCTV di pelabuhan untuk memastikan apakah Haesang sudah sampai atau belum. 수상한데요? 차 바퀴를 뒤지는데? 형님 여기 찾은 것 같은데요? Dan akhirnya, mereka menemukan Haesang pada salah satu rekaman CCTV. Sadar jika tujuan Haesang adalah keluarga Baek, mereka langsung memulai pencarian dengan mengunjungi rumah duka tempat cewek bersemayam. Bukan untuk melayat, melainkan untuk memantau dan mencari keberadaan Haesang saat ini. 데려와 주신 형사님이시죠? 예. 고맙습니다. Saat sedang makan, Mak Dongsuk sadar jika kebanyakan pelayat adalah gangster sewaan Baek untuk melindungi keluarganya. Selepas dari sana, ia lekas pergi menemui Donggun setelah mendapat informasi terkait bangkai mobil yang baru saja Haesang gunakan. 안 나온다는데 주변에 CCTV도 없고 좀 먹겠는데요. Di waktu yang sama, Haesang diam-diam mulai menjalankan aksinya dengan menyamar sebagai salah satu anggota pembunuh bayaran. Namun kekacauan seketika terjadi tak kala Baek berhasil membongkar penyamarannya. Haesang rupanya pergi ke Korea bersama 2 orang rekannya. Di sana mereka membagi tugas dengan Haesang menghadapi para pengawal dari dalam, sedangkan 2 sisanya sudah berhasil mengalahkan para pengawal dari luar. Meski hanya bertiga saja, Haesang berhasil menculik Baek dan membawanya pergi entah kemana. Sadar jika Baek telah diculik, Hong atau polisi yang bertugas untuk mengawasi CCTV pun langsung menghubungi rekan-rekannya untuk mencegat mobil yang dikendarai Haesang. Ya, Haesang pergi entah kemana. Beberapa hari sejak kejadian itu, istri Baek pun pergi menemui tim Mak Dongsuk untuk menunjukkan kiriman video dari Haesang yang berisi penganiayaan terhadap suaminya dan memohon pada Mak Dongsuk agar segera menyelesaikan masalah ini. Tak lama, istri Baek dihubungi oleh Haesang yang memintanya agar segera memberi uang tebusan. Yang karena istri Baek ingin memastikan dulu apakah Baek masih hidup atau tidak, ia pun mengajukan kesepakatan pada Haesang untuk melakukan pertukaran secara langsung. 고생하셨습니다. 물 한잔 하세요. Di keesokan harinya, dengan ditemani Jang selaku supir yang ditugaskan oleh Ma Dongsuk, istri Baek pun berangkat menuju lokasi yang sudah ditetapkan. Dalam perjalanan ia kembali dihubungi oleh sosok itu yang kali ini meminta istri Baek untuk memutar arah beberapa kali demi memastikan jika istri Baek tidak meminta bantuan para polisi. Sementara Ma Dongsuk dan rekan-rekannya sibuk mengatasi masalah itu, Donggun sendiri kini sudah sampai di lokasi pertemuan dengan maksud untuk mencari keberadaan Baek. Yang tepat setelah Baek berhasil ditemukan, Haesang malah menyadari kedatangannya. Setelah penikaman Donggun, Haesang pun langsung melarikan diri dari sana. Tepat setelah Haesang pergi, muncullah para polisi yang langsung mengamankan Baek serta memanggil ambulan agar Donggun segera dilarikan ke rumah sakit, di mana Haesang sendiri meminta anak buahnya agar membatalkan rencana mereka karena saat ini polisi sudah mulai mengincarnya. Takut jika Haesang berkhianat dengan akan membawa semua uang tebusan, kedua anak buahnya memilih untuk mengkhianati Haesang lebih dulu. Berlokasi di parkiran setelah aksi kejar-kejaran dengan mobil istri Baek, mereka akan membagi tugas yaitu mengejar istri Baek dan satunya lagi akan mengurus uang tebusan yang saat ini dibawa oleh Jang bersamanya. Istri Baek sendiri saat ini berada dalam kondisi terdesak akibat dikejar terus-menerus oleh anak buah Haesang. Di sana Ma Dongsuk datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan istri Baek dari kematian. Setelah kedua anak buah Haesang berhasil ditangkap, kini tinggal Haesang sendiri yang masih menjadi PR kepolisian, sehingga Ma Dongsuk mengerahkan awak media untuk menyebarkan wajah si Haesang, termasuk ketua Jang
yang saat ini membawa kabur uang milik istri Baik. Pada malam harinya, terlihat Jang saat ini sudah berada di pelabuhan karena dia berniat kabur ke negara Cina. Setelah melakukan negosiasi dengan kenalannya yaitu si Mata Pecak, ia dihampiri oleh seseorang yang ditugaskan untuk menjemputnya, tanpa sadar jika saat ini Haisang sudah mengintainya dari kejauhan. Benar saja, Haisang pun berhasil merebut koper berisi uang tanpa mendapatkan perlawanan. Tapi meski begitu, ia terpaksa harus mencari tempat aman sementara waktu karena saat ini area pelabuhan sedang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Haisang mau tidak mau harus naik bus umum untuk pergi dari sana. Tanpa Haisang sadari rupanya ia sudah masuk jebakan Ma Dong-suk yang sudah tahu di mana ia berada. Seperti yang saat ini Ma Dong-suk lakukan, yaitu menutup akses jalan, menghentikan mobil bus yang dinaiki Haisang, meminta semua penumpang untuk turun kemudian masuk ke dalam bus untuk menggampleng Haisang di dalam sana. Setelah Ma Dong-suk berhasil melumpuhkan Haisang, ia lekas pergi dari sana dan membiarkan Jun dan teman-teman menangani sisanya. Bukan apa-apa, hal itu sengaja dirinya lakukan karena tidak ingin diomeli akibat kekacauan yang terjadi di tempat ini. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan rasa apes yang dialami oleh Ketua Jang akibat gagal membawa kabur koper berisi uang. Ia yang sebenarnya bisa saja mengambil koper itu, terpaksa harus mengurungkan niatnya tersebut karena takut dengan ancaman Ma Dong-suk yang akan memburunya kemanapun ia pergi. Ya 장이수, Dan film Ronda pun tamat, ending yang sangat mentonjokkan. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini, Cok? Silahkan komen dan like-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan apapun, tolong dimaafkan ya, Cok ya.